Kalau cuan sih lumayan memang. Lumayan, tergantung kondisi unit juga. Ya, tergantung kondisi unit, terus ambilnya abrakadabra saat ngadepin customer, gitu. Harus pintar nyulap juga. Tapi kan wajar ya, keuntungannya wajar. Ya wajar lah. Bukan yang benar-benar apa, kalau kita ngomong up-nya ya terlalu tinggi ya, enggak ya. Tergantung sih Mas. Ini aku penasaran, pasti kamu ada kiat-kiat doa ini dari. Iya, pasti ada ritual doanya. Kamu puasain dulu kah atau kamu sholat hajatin dulu? Nah, kan kamu lebih jago tuh ya. Gini toh, lihat unitnya. Biasanya kan ada amalan-amalan gitu. Enggak ya? Ada. Kalau misalkan ada amalan, saya mau lah doa apa. Doa sapu jagat kah? Fatihah berapa kali lur? Kita nggak tahu lur ya. Makanya kita mumpung ada temen yang segitu nih sih Mas. Oh, enggak segitu. Yakin aja sih. Kalau kita jual pasti ada yang beli. Amin. Oke, itu benar. Ya butuh sabar pokoknya. Ya. Pengalaman pertama jual Hyundai Santa Fe. Susah, serius susah. Merek-merek ya, kita bukan mengecilkan merek tertentu ya. Memang kalau pasarnya di Indo ini masih dipegang sama Toyota, Honda, ya Daihatsu, mobil-mobil Jepang. Ya, mobil Jepang ya, mobil Korea, mobil Eropa itu. Apalagi sekarang segmennya ada sendiri. Mobil China ya. Oh, sekarang futuristik semua tuh masa depan. Gila sekarang. Cina udah masuk mobil tuh. listrik. Ya, Wuling, terus BYD, wah banyak merek. Iya benar. BYD itu apa Mas? Iya. Sebutannya? BYD. Banyak lah. Iya. Jangan saiki aneh-aneh. Banyak sekarang untuk mobil-mobil listrik ya. Oke, kalau akhir-akhir ini nih ya, ini di aktivitasmu, rata-rata kamu sebulan itu bisa jual berapa? Kalau untuk penjualan pribadi, ya rata-rata aja. Rata-rata ya 3 Mas. 3 untuk bulan ini ya. Kenapa ini? Lagi ada? Karena mungkin kondisi? Pengaruhnya lesu ekonomi itu pengaruh. Jadi lesunya ekonomi juga ya, karena kebanyakan orang sekarang itu kan banyak juale. Jadi banyak bakul sing nompo, tapi sing ngelempar bingung. Jadi customer sing lebih banyak butuh uang ya. Banyak orang-orang dari pemakai itu ngejual. Nah, banyak juga yang ngambil kan. Untuk bakul-bakul juga semakin banyak sekarang tahun ini. Kalau akhir-akhir ini banyak betul. Kalau tak lihat akhir-akhir ini kan juga nih lagi rame-rame juga demo dan yang lainnya. Dan di sisi lain juga mobil listrik lebih murah Mas. Oh iya? Iya, mobil listrik kan sekarang serangan banyak tuh lebih murah. Tapi bukan dari situ juga sih yo, karena kadang orang kan susah budget ya kalau mobil bekas itu. Nah disitulah. Enaknya di mobil bekas itu budgetnya berapapun pasti ada. Oke. Nyesuaiin lah. Pasti gini, ada sesuatu hal yang membuat kamu bertahan selama 5 tahun di mobil bekas khususnya jual beli. Yang bikin tertarik selain kamu hobi. Iya, benar. Ya, apa itu? Masih ada tuh. Yang bikin tertarik selain hobi. Gak ada lagi sih Mas. Cuan? Iya, cuan. Pasti. Iya, itu mau yang harus keluar tuh. Iya. Lumayan ya? Kalau cuan sih lumayan memang. Lumayan, tergantung kondisi unit juga. Ya, tergantung kondisi unit, terus. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, wani. Cuan? Iya, cuan. Iya, itu mau yang harus keluar tuh. Iya. Lumayan ya? Kalau cuan sih lumayan memang. Lumayan, tergantung kondisi unit juga. Ya, tergantung kondisi unit, terus ambilnya abrakadabra saat ngadepin customer. Gitu. Harus pintar nyulap juga. Tapi kan wajar ya, keuntungannya wajar. Ya wajar lah. Bukan yang benar-benar apa, kalau kita ngomong up-nya ya terlalu tinggi ya, enggak ya.
Tergantung sih Mas. Mungkin permainan seperti itu bisa. Oh banyak, ada sales-sales kayak gitu. Ada juga. Sih yang main nge-up. Ya pasti semua di kalangan mobil bekas, mobil baru pasti ada di upping. Bahasa upping ya. Gelapnya dunia mokas itu kayak gitu. Iya, gelapnya. Sisi lain sisi gelap. Lainnya, sisi gelapnya. Sisi lainnya. Berarti padangnya rugi. Sisi terangnya pernah rugi nggak? Pernah rugi nggak? Rugi pernah. Kalau istilah mokas itu kan bakul ngomong dibakar. Harganya dibakar, bukan unitnya. Maksudnya itu dijual rugi, yang penting ini keluar. Kadang sih bukanya ngepres sama harga dapat misal. Gitu. Yang penting keluar dulu karena harus refresh terus. Oke. Ini kalau sepengetahuanku nih dengar-dengar dari dulu juga nih ya. Katanya kalau pada saat cari unit mobil bekas itu nggak langsung dijual kayak gitu. Tapi harus ada yang dibetulin, sudah pasti ada yang dibetulin. Iya benar. Kayak gitu pasti ada ya. Reparasi lah. Apa sih kalau reparasi apa? Repair. Di repair. Iya, disulap. Tapi ya gak sing kebacut gitu enggak. Oke. Repair di sini yang saya maksud itu perlu pembenahan. Apa ya kayak ganti oli kaki-kaki, ya permajaan. Ya masalah kalau kita jual apa ada biar seperti enak. Mobil baru ya. Iya benar. Customer itu kan kadang nyari unit budget segini nih, kalau kita ngasihnya nawarkan unit apa ada kadang banyak kecewa ya. Maksudnya di sini apa ada itu ya banyak minus sih. Iya. Mas budget 70. Kita kasih yang mungkin kaki-kaki bunyi atau banyak keset. Kalau setidaknya kan kita dapat bisa di repair lah, diperbaiki. Jadi kita jual itu juga PD, harga masuk, customer pun juga seneng gitu. Oke, kiat-kiat nih buat dulur-dulur yang ada di rumah yang lagi nyaksiin ya. Oke. Selain kamu dituntut untuk menjual, biasanya kan kalau sales mobil bekas itu awalnya juga dituntut untuk mendapatkan atau bisa tahu kondisi unit. Unit yang didapat, yang ngecek dulu ya. Nah, itu buat berbagi pengalaman aja ya, Rif. Pada saat kita mau mendapatkan unit ya, semisal dari customer yang mau menjual ya, itu apa aja yang perlu kita perhatikan biar kita yang pembeli juga nih yang ngulak itu gambarannya nggak merugi atau nggak ketipu dan yang lainnya. Pasti kan kita pernah ketipu juga kan ya. Pasti ya. Ada kecolongan lah. Kecolongan. Oke. Itu kiat-kiatnya gimana? Apa aja yang harus dilihat detailnya mobil awal-awal itu? Di sini aku juga hitungannya banyak kurang tahu nih juga sih Mas. Selama ini kalau aku ngecek itu banyak bolos-bolos yang tak jahit. Minimal 2-3 anak lah. Biar sama-sama ini ya, saling mengingatkan, saling memantau ya, biar kecolongan. Contoh nih, apa aja? Awal pertama lihat mobil itu apa yang dilihat? Pertama yang dilihat jelas luarnya dulu ya. Luarnya, eksterior, terus setelah itu sealer. Jadi dari sealer itu kayak garis buatan dari pabrik. Nah itu pernah ngeder atau pernah nabrak itu biasanya pasti buatan. Buatan itu kelihatannya dari dia nggak gembuk kalau dipegang. Keras. Ada ya emang ya? Ada. Keras atau kalau kayak gitu dempulan, biasanya kropos, ada pecah-pecah gitu. Nah itu kelihatan pasti. Karena kan buatan robot sama manusia beda. Kalau dari pabrik kan dari robot langsung. Kalau silat itu. Nah kalau dari manusia ya minim paling dempul. Dempulnya itu biasanya kalau dia nggak ahli atau berusaha dimiripkan itu biasanya mesti keras minimal. Kalau nggak gitu belepotan lah. Biasanya karena keras itu nanti lama-lama retak atau kelihatan lah pokoknya memang apa? Itu awal kamu dapat unit tuh yang dilihat dari sisi depan, samping. Sisi depan, samping, pintu, kiri kanan itu bisa dilihat dari silernya semua. Jadi di rangkanya itu kan pasti ada tuh. Karena kalau di pintu itu kita buka karetnya, itu pasti ada titik-titik yang nggak bisa ditiru. Kalau di buatan tangan manusia nggak bisa. Itu pasti buatannya robot kan, otomatis. Berarti yang pertama yang harus diperhatikan dulu itu rangka ya. Biar kita cek minimal mobil ini nggak pernah laka ya. Iya, itu minimal. Atau tabrakan dan yang lainnya. Yang dari depan dulu, terus setelah sealer, bullhead-nya kita cek, terus tulangan dari depannya itu gimana, pernah nek kata orang-orang disulap gak gitu kan. Disulap gak itu ketoknya dari pernah nek simulus buatan dari pabrik itu biasanya nggak pernah ada kayak sambungan atau las-lasan atau karat. Setelah itu apa? Setelah itu mesin. Mesin. Terus kolong bawah. Ini masih sekitar depan sih.
terus setelah itu nanti chat. Nah, chat itu terakhir ya kalau aku ngomongnya terakhir. Pernah di chat ulang atau enggak? Pernah chat ulang apa enggak? Kadang biasanya kalau chat ulang ada indikasi nih ya, atau enggak tahu baret atau mungkin apa. karena baret atau biasanya karena warna gula. Ya. Oke, mesin juga. Mesin ya. Tapi yang terpenting itu kalau memang untuk orang awam nih, kalau dia nggak bisa. Kalau ada orang awam yang mau beli nih, bisa dipercayakan ke inspeksi. Oh, iya. Inspeksi. Nah, itu sekarang kan banyak nih inspeksi. Jasa inspeksi ya. Jasa inspeksi banyak. Bisa dipercayakan. Mending bayar sedikit, tapi mendapat unit yang memuaskan. Ya, daripada sok tahu. Nah, daripada gak ngerti, mutusi dewe. Nah, gak ngerti nih barangnya banyak sulapan. Iya, karena kepincut harga murah. Itu parah tuh. Ya, harga murah, terus ya asal beli akhirnya yang didapat ada banyak oleh karena malah dewe kan kadang gitu juga. Oke. Luput dari sulapan. Oke, aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya, saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual. Nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Oke, aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya, saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual. Nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Perkembangan Mokas saat ini gimana? Kondisi seperti itu sampai, gila loh, itu sampai ratusan sekarang. Dulu itu rumahan, kalau setahu saya, dulu rumahan sampai sekarang itu ratusan. Sudah ada tagline-nya, kerajaan ini kayak gitu. Itu menurutmu gimana? Perkembangannya. Enggak apa-apa. Ya perkembangan saat ini. Itu wajar nggak itu? Atau teknik pemasaran? Teknik pemasaran, permainan. Maksudnya bukan yang menipu ya, tapi memang dia benar-benar pakai teknik yang benar. Pemasaran yang unik, beda gitu. Jadi mancing customer sehingga dia banyak peminatnya. Itu yang bikin dia. Jadi mungkin dari strategi marketingnya. Strategi marketingnya ya. Kalau umumnya mau kasih ya mungkin main di kredit. Sebenarnya sama kan ya? Kayak yang dijual sama. Cuman bedanya. Kalau Mas Bibi pernah ke mana? Mobil baru kan pasti perbedaannya dari DP. Iya. Dari kalau kita sih kredit cash gitu kan. Bedanya emang kalau unit sama. Ya, semuanya sudah pasti kalau mobil baru nggak perlu takut ya soal kondisi kayak gitu. Yang kita bedakan itu biasanya ke harga, diskon. Iya benar. Diskon. Disitulah gitu. menarik. Terus sama kalau misalkan kredit itu, ya hitungan setiap sales itu punya benar. penawar yang lebih murah kayak gitu, bunganya lebih murah. Itu sih kalau di Mokas itu kompleks Pak. Serius aku pusing kadang di Mokas itu. Di Mokas itu hitungan kredit sama cashnya ya jauh jelas beda ambil mobil baru ya. Untuk kredit apalagi ya untuk kredit mungkin DP-nya bisa lebih minim tapi nggak tahu lagi kalau di mobil baru ya. Mobil baru mungkin bisa minim kisaran 5 gitu mungkin bisa Mas. Kalau jarang sih. Jarang. Ya. Mungkin di Mokas rata-rata sebenarnya standar untuk kredit itu 25% dari harga OTR. Kayak gitu. Kalau di Mokas itu bisa minim itu kalau diskonnya besar. Gitu sih. Kalau di Mokas kan nggak ada diskon-diskonan. Mainnya di OTR kalau nggak salah ya. OTR ya di kredit ya permainannya di situ. Oke. Rif, punya pengalaman nggak yang sampai sekarang kamu inget tuh? Mungkin pengalaman yang kalau kita ngomong buruk ya.
pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang menjengkelkan pada saat kamu jual beli mopas? Kalau menyakitkannya sih kecewa atau apa? Kecewa mungkin ya ada ya. Dari ada lah. Ada. Kalau dari apa? Ceritanya gimana tuh?